Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Semoga antum sekeluarga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki husnul khatimah. Saya mohon maaf, mau minta izin bertanya tentang satu hal yang berkaitan dengan masalah seks, atau lebih spesifiknya adalah masalah onani, yaitu mengeluarkan mani atau sperma dengan menggunakan tangan. Sudah bukan merupakan rahasia lagi Ustadz bahwa banyak di kalangan para remaja dan pemuda, dan bahkan ada juga di antara orang-orang tua yang berani melakukan atau mempraktikkan onani. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah perbuatan yang mereka lakukan itu dianggap sebagai dosa besar atau tidak? Apabila termasuk dosa besar, apakah ada solusi untuk dapat keluar dari problem semacam ini? Kami mohon kiranya antum dapat mencerahkan pemikiran kami dalam masalah ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah antum sampaikan kepada saya tentang masalah onani atau istimna, dan terima kasih pula atas doa antum, dan semoga doa yang sama dari saya kepada antum dapat Allah kabulkan. Jawaban yang mungkin dapat saya berikan sehubungan dengan masalah onani adalah, dan tolong antum simak dan pahami baik-baik jawaban ini, bahwa tidak seorang ulama pun yang membenarkan dan menghalalkan perbuatan tersebut. Seluruh ulama Islam apapun mazhabnya, baik ulama dari mazhab Sunni ataupun ulama dari mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, mereka semua telah mengharamkan perbuatan tersebut kecuali pada kondisi darurat seperti untuk pemeriksaan dokter. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat atau kondisi terpaksa itu dapat membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Jadi memuaskan hawa nafsu seks dengan cara yang disebut dengan onani itu, atau bahasa Arabnya adalah istimna, menurut syariat atau ajaran Islam, apapun mazhabnya, hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Istimna atau onani ialah seseorang melakukan sebuah perbuatan sehingga keluar air mani atau sperma darinya. Perbuatan semacam ini jelas keharamannya, baik dilakukan dengan cara menyentuhkan anggota badannya sendiri atau dengan cara memandang gambar-gambar yang mendatangkan syahwat seperti foto, film dan sebagainya, atau dengan jalan membaca buku-buku yang membangkitkan syahwat seperti kisah, roman dan sebagainya, atau dengan jalan mendengarkan hal-hal yang mengundang syahwat seperti mendengarkan rekaman audio atau juga melalui telepon dan sebagainya. Atau bisa juga dengan jalan berpikir dan berhayal tentang hal-hal yang sensual yang dilakukan dengan maksud ingin mengeluarkan mani, yang kesemua ini merupakan perbuatan haram dan tergolong sebagai dosa besar. Jalan terbaik untuk dapat keluar dari praktik onani atau istimna ini, sebagaimana saran dan nasihat dari Imam Ali Khamenei hafizahullah dan para ulama lainnya, adalah dengan jalan menikah secara syar'i, baik menikah secara daim ataupun secara mut'ah, dan hal itu dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuannya dan syarat-syaratnya sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam risalah-risalah amaliyah dan kitab-kitab fikih. Apabila dengan jalan menikah seseorang juga tidak mampu mengeluarkan dan membebaskan dirinya dari perbuatan haram ini, maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat melakukan beberapa hal berikut ini.
Pertama, untuk dapat meninggalkan perbuatan keji ini, dia harus serius dalam mengambil keputusan. Dia harus bertekad bulat dan dengan kemauan yang membaja bahwa dia harus meninggalkannya dengan segera. Karena tanpa niat dan kemauan yang kuat, perbuatan buruk itu sulit dapat ditinggalkan. Tanpa tekad yang betul-betul kuat, maka solusi lainnya tidak akan ada manfaatnya. Kedua, dia harus menghindar diri dari menyaksikan berbagai jenis foto dan film sensual yang bisa membangkitkan syahwatnya. Dan perlu dipahami bahwa kaum kafirin, musyrikin dan munafikin, mereka dengan sengaja membuat film-film porno dan menyebarkannya di kalangan umat Islam untuk tujuan merusak para remaja dan pemuda-pemudi kaum muslimin. Dan mereka cukup berhasil dalam merusak akhlak dan iman para remaja dan pemuda Islam. Ketiga, dia harus berhati-hati dalam memilih kawan bergaulnya. Dia harus memilih kawan yang sebaik-baiknya, yang tidak mengajaknya kepada perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan dia harus juga menjauh dari bergaul dengan teman-teman lawan jenis yang tentunya akan berakibat dapat merusak akhlak dan imannya. Keempat, dia harus menghindar dari berhayal dan berfikir yang buruk-buruk atau yang negatif dan perbuatan dosa. Dia harus berusaha untuk senantiasa aktif dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna, seperti membaca buku-buku yang bermanfaat, menelaah buku-buku non-sensual, berolahraga dan lain sebagainya. Dan ingatlah bahwa menganggur itu apabila tidak dihindari merupakan masalah yang dapat mengkondisikan seseorang untuk melakukan berbagai perbuatan yang buruk. Kelima, hendaknya dia harus berusaha sedapat mungkin untuk tidak menyendiri di suatu tempat. Karena seseorang, terutama remaja dan pemuda, apabila sering-sering menyendiri atau diam dan tinggal di kamar seorang diri, maka setan-setan akan dengan lebih mudah untuk menggodanya dan menyeretnya kepada perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Keenam, sebisa mungkin dia harus berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsunya dan untuk menguatkan tekad dan kehendaknya untuk dapat meninggalkan perbuatan yang sangat buruk ini. Karena puasa sangat efektif untuk melemahkan hawa nafsu, terutama hawa nafsu seks. Apabila seseorang tidak dapat berpuasa, maka dia harus berusaha untuk tidak makan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai dia makan banyak. Usahakan kantong perutnya tidak penuh tatkala dia mau tidur, karena banyak makan akan mendorong seks seseorang menjadi lebih kuat. Ketujuh, dia harus menghindari dari memakan makanan yang menstimulasi dan membangkitkan syahwatnya, seperti makan pisang, coklat, kurma, cabai, telur, daging merah, makanan yang berlemak dan lain sebagainya. Kedelapan, usahakan membaca kitab suci Al-Quran secara rutin dan teratur dengan merenungkan maknanya dan membaca tafsirnya. Usahakan juga agar sering-sering mengikuti dan menghadiri majlis-majlis zikir dan ilmu, dan juga majlis-majlis doa dan tawasul, ziarah dan lain-lain. Kesembilan, hendaknya ia selalu mengingat-ingat dan memikirkan nasibnya di hari akhirat nanti. Dia harus menciptakan rasa takut di dalam dirinya akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Dan ketika tidur, hendaknya jangan tidur dengan cara telungkup atau perut di bagian bawah, di mana hal itu dapat membangkitkan syahwat seksnya. Mudah-mudahan nasihat dan saran para ulama di atas dapat dipahami dengan baik dan bisa diamalkan dengan sungguh-sungguh, khususnya bagi para remaja dan pemuda kaum muslimin.
Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.